Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sejarah mencatat bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu an adalah anak yang lahir di dalam Ka'bah yang agung. Kelahiran di dalam Ka'bah itu bukan disengaja, tetapi kebetulan saja dan Hakim menjadi satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Abdurrahman Ahmad As-Surbuni dalam bukunya 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah mengisahkan, pada suatu hari Ka'bah terbuka karena suatu kesempatan, kemudian datanglah seorang ibu dan rekan-rekannya memasuki Ka'bah untuk menghibur diri. Ibu ini adalah ibu dari Hakim bin Hizam. Saat itu juga ibunya sedang mengandung Hakim bin Hizam. Tiba-tiba tanda kelahirannya muncul pada diri ibunya padahal dia masih di dalam Ka'bah. Ibunya tidak kuasa menahannya. Maka rekan-rekannya mengambil nampan besar dan dia pun melahirkan anaknya di atas nampan tersebut. Bayi tersebut adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang terlahir di dalam Ka'bah. Dan dia juga adalah saudara laki-laki Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hakim tumbuh di kalangan keluarga yang nasabnya mulia, berkedudukan tinggi dan berharta melimpah. Di samping itu Hakim sendiri adalah anak laki-laki yang berakal dan cerdas, mulia dan utama. Maka kaumnya menjadikannya pemuka mereka dan menyerahkan tugas rifadoh kepadanya, yaitu tugas untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan jamaah haji yang kehabisan bekal. Hakim rela merogoh kocek pribadinya untuk membantu jamaah haji yang kehabisan bekal. Hakim adalah kawan akrab Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hakim 5 tahun lebih tua dari Nabi SAW. Sekalipun begitu, keduanya tetap bisa berkawan akrab dan bersahabat karib. Hakim merasa tenang berkawan dan bersahabat dengan Muhammad, sebagaimana Rasulullah juga membalas pertemanan dengan pertemanan dan ketulusan dengan ketulusan. Ketika Nabi SAW menikahi Khadijah, hubungan kekerabatan pun terjalin. Hal ini semakin menguatkan hubungan keduanya. Meski begitu, ada sesuatu yang membuat semua orang terheran-heran karena Hakim baru masuk Islam ketika terjadi Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah, di mana saat itu Rasulullah telah diutus menjadi seorang nabi selama lebih dari 20 tahun. Mungkin tidak hanya kita yang terheran-heran atas keterlambatan Hakim bin Hizam masuk Islam, beliau juga heran atas keterlambatannya masuk Islam. Bahkan setelah masuk Islam dan menjadi seorang mukmin yang soleh dan tetap mencicipi manisnya iman, dia langsung menggigit jari penyesalan atas setiap saat dari usianya yang bisa dihabiskan dalam keadaan musyrik kepada Allah dan mendustakan utusannya. Anaknya pernah melihatnya menangis. Dia bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai ayah?" Dia menjawab, "Banyak hal. Semuanya membuatku menangis, wahai anakku. Pertama, keterlambatan Islamku sehingga aku kehilangan banyak peluang emas dalam jumlah besar sampai-sampai kalau aku menapkahkan emas penuh jagat, niscaya aku tidak bisa menutupinya. Kemudian Allah menyelamatkanku di perang Badar dan Uhud sehingga aku berkata kepada diriku, aku tidak akan membantu orang-orang Quraisy untuk melawan Rasulullah dan tidak akan meninggalkan Mekah. Namun kenyataan aku tidak bisa menghindar untuk kembali membantu orang-orang Quraisy. Kemudian setiap kali aku hendak masuk Islam, aku melihat sisa-sisa orang Quraisy. Mereka lebih tua dariku, mereka lebih terhormat dariku, dan mereka tetap berpegang kepada agama jahiliyah yang selama ini mereka pegang. Maka aku mengikuti mereka dan meneladani mereka. Seandainya aku tidak melakukan hal itu, yang mencelakakan kita hanyalah sikap mengikuti para leluhur dan pemuka kita. Lalu aku tidak menangis, wahai anakku." Demikian juga dengan Rasulullah SAW. Beliau merasa heran dengan seorang laki-laki yang mempunyai sikap bijak dan pemahaman yang baik seperti Hakim. Mana mungkin Islam samar baginya. Dan beliau berharap kepadanya dan kepada orang-orang yang sepertinya agar segera masuk ke dalam agama Allah. Di suatu malam sebelum Fathul Makkah, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Sesungguhnya di Mekah ada 4 orang. Aku sangat mengkhawatirkan kekufuran mereka dan mengharapkan keislaman mereka." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, At-Tob bin Usaid
Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr. Dan Allah berkenan melimpah karunia-Nya kepada mereka semua masuk Islam. Hakim bin Hizam masuk Islam, maka Islam menguasai akalnya. Dia beriman, maka iman menyatu dengan darah dan hatinya. Dia bersumpah atas dirinya sendiri untuk melebur semua sikap yang diambilnya di masa jahiliyah dan semua nafkah yang ia keluarkan dari memusuhi Rasulullah SAW dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Hakim memenuhi sumpahnya. Di antara buktinya adalah kepemilikan Darun Nadwa jatuhnya ke tangannya, sebuah rumah yang terhormat yang bersejarah. Di sana orang-orang Quraisy bermusyawarah menentukan langkah-langkah di zaman jahiliyah. Di sana para pemuka dan para pembesar Quraisy menyusun makar jahat kepada Rasulullah. Maka Hakim bin Hizam ingin berlepas diri darinya. Maka dia menjualnya dengan harga 100.000 dirham. Maka seorang anak muda Quraisy berkata kepadanya, "Paman, engkau telah menjual kebanggaan orang-orang Quraisy." Hakim menjawab, "Mana mungkin wahai anakku. Seluruh kebanggaan telah lenyap, yang tersisa adalah ketakwaan. Aku tidak menjualnya kecuali karena aku ingin membeli dengannya harga sebuah surga. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku meletakkan harganya di jalan Allah." Setelah masuk Islam, Hakim menunaikan ibadah haji. Dia mengiring 100 unta yang dihiasi dengan pakaian yang indah. Kemudian dia menyembelihnya demi mendekatkan diri kepada Allah. Hakim menunaikan ibadah haji lagi. Dia wukuf di bumi Arafah dengan 100 hamba sahayanya. Dia mengalungkan segenggam perak di leher masing-masing hamba sahayanya yang bertuliskan "Merdeka karena Allah Azza wa Jalla" dari Hakim bin Hizam. Kemudian Hakim memerdekakan semua hamba sahayanya. Di hajinya yang ketiga, Hakim mengiring 1000 domba. Benar, 1000. Dia menyembelihnya di Mina dan membagi-bagi dagingnya kepada fakir miskin dan kaum muslimin demi mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian setelah perang Hunain, Hakim bin Hizam meminta bagian dari harta rampasan perang kepada Rasulullah SAW. Beliau memberinya. Dia meminta lagi dan beliau memberinya sampai pemberian beliau mencapai 100 unta. Saat itu Hakim baru masuk Islam, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu manis lagi menarik. Barang siapa yang menerima dengan qanaah, maka dia akan diberkahi padanya. Namun barang siapa yang menerima dengan jiwa yang tamak, maka dia tidak diberkahi kepadanya. Dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Manakala Hakim bin Hizam mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan meminta kepada siapapun sesudahmu. Aku tidak akan mengambil apapun dari siapapun sampai aku berpisah dari dunia." Hakim memenuhi sumpahnya dengan baik. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengundangnya lebih dari 1 kali untuk menerima jatah pemberian negara kepadanya, namun dia tetap menolak. Manakala khalifah berpindah ke tangan Al-Faruq, Umar mengundangnya untuk menerima jatah pemberian negara kepadanya, namun dia tetap menolak. Hakim terus demikian, tidak menerima apapun dari siapapun sampai dia meninggal dunia. Sahabat yang beriman, semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, dan juga semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabinya dan juga mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh di surganya Allah nanti. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah